Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan terangkan ringkasan dari macam-macam mat yang sudah kita pelajari ya. Jadi hukum mat itu memang yang paling banyak pembahasannya ya, paling dibilang rumit ya. Lumayan ya, karena di situ jenisnya sangat banyak ya, walaupun mungkin cara bacanya sudah benar gitu, cuman kita nggak tahu itu namanya mat apa gitu kan. Nah, saya akan terangkan garis besar atau ringkasannya ya, biar lebih ada gambaran ya. Jadi mat itu secara umum atau secara garis besar dibagi dua, ada mat asli, ada mat far'i ya, seperti yang saya share di grup ya, bagannya ya, ada warna-warnanya juga bagus ya di situ. Di situ untuk yang mat asli dulu ya, yang termasuk dalam mat asli kan yang sudah kita pelajari ada 3 ya, yaitu ada mat silah sugro, ada mat iwat, satu lagi ada mat tobi'i harfi ya. Jadi yang termasuk mat asli ada 3. Karena apa? Karena tiga-tiganya kan dibacanya 2 harokat gitu ya. Itu yang mat asli ya. Nah, sekarang adalah mat far'i ya. Mat far'i itu mat cabang ya. Aslinya kan mat asli itu kan aslinya 2 harokat panjangnya. Nah, sedangkan mat far'i itu cabang, maksudnya dibaca lebih dari 2 harokat, makanya disebut far'i atau cabang. Cuma nanti untuk mat badal ini kan dibaca 2 harokat ya. Mat badal itu dibaca 2 harokat, tapi dia masuk ke mat far'i ya. Kenapa? Karena ya nanti mat badal itu penyebabnya itu karena hamzah, sedangkan hamzah itu kan masuk di dalam golongan yang ini gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi pembagian mat badal mau dimasukkan ke mat asli, mau dimasukkan ke mat far'i, nggak masalah sebenarnya ya, itu cuman pembagian aja. Adapun cara bacanya itu sama, yaitu 2 harokat gitu ya. Ini hanya untuk memudahkan saja dalam materi gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke ringkasan bagan dari mat far'i ya. Secara garis besar mat far'i itu dibagi 2. Ada yang karena hamzah, ada yang karena sukun. Tuh. Nah, untuk yang karena hamzah itu ada 4 jenis atau 4 macam ya. Ada mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil ya, dan mat silah kubro dan mat badal. Kenapa dikategorikan dalam penyebabnya karena hamzah? Ya karena kita tahu mat wajib muttasil itu kan pengertiannya apabila mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata gitu kan. Misalnya ja'a gitu kan. Ja'a dibaca 4 atau 5 harokat. Tapi lebih selamat untuk pemula, untuk mat wajib dan mat jaiz dibacanya 4 harokat saja ya. Untuk mat silah kubro juga sama ya, 4 saja. Ini 4, ini 4, ini 4 untuk pemula ya. Jadi biar nggak pusing nanti pada pembacaan di jalur riwayat. Nanti di materi pendalaman kan ada jalur riwayat Syatibiyah dan Thayyibatun Nasr ya. Jadi biar nggak salah di dalam membaca Al-Quran, untuk pemula lebih baik mat wajib muttasil 4 harokat, mat jaiz munfasil 4 harokat, mat silah kubro 4 harokat gitu ya. Jadi kalau mat jaiz munfasil pengertiannya kan apabila mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Kalau mat silah kubro ini tentang hadomir. Apabila hadomir bertemu hamzah ya, dia ada benderanya, huruf hu ya, huruf hu dia ada benderanya biasanya di atas hu-nya. Lalu mat badal itu dikategorikan karena hamzah karena di sini apabila hamzah bertemu mat. Nah, kalau ini kan apabila mat bertemu hamzah. Nah, kalau ini kebalikannya.
apabila hamzah bertemu mat gitu. Jadi hamzahnya dulu yang disebutin gitu ya. Contohnya amana, di situ itu alif bertemu dengan hamzah bertemu dengan alif di situ, gitu kan, amana gitu. Ya, ini garis besar dari karena hamzah ya, ada 4 jenis. Nah, sekarang karena sukun apa aja, yaitu secara garis besar dibagi 2. Ya, ada sukun arid, ada sukun asli. Ya. Sukun arid itu sukun yang enggak asli. Maksudnya sukun yang datang ada penyebabnya, yaitu karena waqaf atau karena berhenti. Yaitu dibagi 2. Ya, ada 2 jenis, yaitu mad arid lis sukun dan mad lin. Ya, sebenarnya cara bacanya sama ketika waqaf ini. Kadang kalau untuk yang belum tahu mad dikirain mad arid lis sukun untuk mad lin juga. Ya. Padahal mah agak beda sedikit gitu. Walaupun cara bacanya sama, yaitu 6 harokat ya. Jadi untuk pemula bagusnya dibaca mad arid lis sukun, mad lin dibaca 6 harokat ya. Nanti kalau sudah masuk di pendalaman tajwid, kalau sudah di halaman-halaman belakang tuh boleh tuh bisa 2 ya, bisa 4, bisa 6. Untuk lebih selamat biar nggak pusing di jalur riwayat, untuk pemula dibaca 6, lebih selamat ya, 6 harokat ini sama ini. Ini contohnya gimana? Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Him itu kan 6 harokat biasanya kita baca ya, waqaf. Atau alhamdulillahirabbil alamin, min yang minnya, min gitu kan, 6 ya. Madlin contohnya liila fi Quraisy ya, Roish itu adalah madlin ya. Lalu sekarang yang sukun asli. Nah, sukun asli itu ada berapa macam di sini? Ada mad lazim kalimi dan mad lazim harfi ya, ada 2 pembagian ya. Dia sukunnya asli ya. Lalu mad lazim kalimi dibagi 2, yaitu mad lazim kalimi mutsaqal dan mukhaffaf. Mad lazim harfi juga mutsaqal dan mukhaffaf. Mad lazim harfi kita tahu adalah pada huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf di awal surat di dalam Al-Qur'an ya. Jadi makanya di sini judul ya. Jadi mad lazim harfi di sini dibagi 2 ya. Mad lazim harfi mutsaqal yang dibacanya karena tasydid ya, dia ada tasydidnya. Contohnya alif lam mim ya, lamnya dibaca mad lazim harfi mutsaqal karena di situ ada tasydidnya. Lalu mad lazim harfi mukhaffaf itu yang sukun, contohnya pada surat Al-Qalam ya, nun ya, itu huruf hijaiyah ejaannya adalah nun wawu nun ya. Nun belakangnya disukun, maka dia masuk dalam mad lazim harfi mukhaffaf ya, dibaca 6 harokat juga ya. Jadi mad lazim semuanya baik ini maupun ini ya dibacanya 6 gitu. Nah, sekarang mad lazim yang kalimi itu ada kalimi di sini artinya dalam kata ya. Kalim itu bukan kalimat tapi dalam kata, dalam satu kata ya. Contohnya di sini dibagi 2 ya, ada mad lazim kalimi mutsaqal dan mukhaffaf. Bedanya apa? Mutsaqal sama ya, di dalam kata mad ya yang bertemu dengan tasydid dalam satu kata gitu. Contohnya dholin ya, pada Al-Fatihah di situ waladhdallin ya, pada dho itu kan dibaca 6 ya. Terus depannya lamnya di tasydid. Makanya di sini masuk dalam mad lazim kalimi mutsaqal. Dholin gitu kan. Lalu mad lazim kalimi mukhaffaf itu yang dibaca 6 juga, 6 harokat juga ya, tapi dia pada sukun ya, mad yang bertemu dengan sukun. Contohnya yaitu al-ana, lamnya disukun, al-ana itu ya. Jadi
Ini yang disebut mad lazim kalimi ya, dalam kata dia mukhafaf ringan karena bertemu dengan sukun ya. Ini pembagian ringkasan dari hukum-hukumat ya, macam-macam hukumat yang sudah kita pelajari. Semoga bisa dipahami ya. Barakallahu fikum.